Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang hybrid. Asal-usul hybrid terdapat dalam komik Venom Long Came a Spider isu 1-4. Suatu hari sedang ada proses pemindahan 4 simbiot yang berasal dari tubuh Venom. Keempat simbiot kelak diberi nama Page, Riot, Lasher, dan Agony. Mereka sedang dimasukkan ke fasilitas bawah tanah pemerintah Amerika Serikat. Fasilitas ini bernama TSTF Number 12 dan berlokasi di pegunungan Adirondack di negara bagian New York. Pemerintah ingin memberikan pengamanan tambahan agar para simbiot tidak kabur. Karena itu, selain mengerahkan petugas keamanan biasa, pemerintah juga merekrut 5 orang guardsmen, yaitu penjaga berarmor canggih yang sebelumnya bekerja di penjara super bernama The Vault. Dalam proses ini, kurungan simbiot mendadak mengeluarkan bunyi yang dianggap sebagai alarm peringatan. Para petugas keamanan mengira para simbiot bisa mendobrak kurungan dan akan membebaskan diri. Para guardsmen pun menjadi waspada dan langsung menodongkan senjata mereka pada para simbiot. Meskipun begitu, seorang ilmuwan bernama Dr. Edmund Zwerling melarang mereka menembak. Zwerling menjelaskan bahwa bunyi tersebut bukanlah alarm, melainkan indikator status tentang para simbiot di dalam kurungan. Zwerling juga menambahkan bahwa sekarang fasilitas ini menerapkan sistem keamanan baru. Sistem ini dilengkapi generator elektrostatis yang mampu mencegah simbiot kabur dari kurungan. Para guardsmen mematuhi kata-kata Zwerling, tetapi pemimpin guardsmen ingin diberi penjelasan detail tentang sistem keamanan baru ini. Zwerling mengaku sedang sibuk jadi tak bisa melakukannya sekarang. Karena itu, seorang guardsman bernama Jake ditugaskan mengawasi simbiot, sedangkan para guardsmen lainnya dipandu oleh para petugas keamanan menuju kamar masing-masing. Salah satu guardsman ini bernama Scott Washington. Dia berasal dari kawasan Bedford-Stuyvesant di kota New York. Dia punya seorang ibu serta seorang adik lelaki bernama Derek yang berusia 14 tahun. Kini, setelah berada di dalam ruangannya, Scott berganti pakaian dan menelpon ibunya. Scott memberitahu bahwa beberapa bulan lagi gajinya pasti akan naik, sehingga dia bakal bisa mengirim uang pada ibunya. Dengan uang tersebut, Scott berharap keluarganya bisa pindah ke lingkungan yang lebih bagus. Bedford-Stuyvesant memang bukanlah tempat yang baik, sebab ada hal-hal buruk seperti misalnya gangster, peredaran narkoba, dan senjata api. Karena itu, Scott bercita-cita meninggalkan tempat tersebut. Ibu Scott sendiri meminta putranya untuk tidak terus-menerus mencemaskan tentang uang. Selain berbicara dengan ibunya, Scott juga mengobrol dengan Derek. Scott menasehati Derek untuk giat belajar dan tidak terlibat dalam aktivitas buruk bersama gangster. Seusai menelpon keluarganya, Scott memikirkan sosok yang menjadi inspirasi baginya, yaitu seorang superhero bernama Vance Astrophic alias Justice. Vance memiliki kekuatan telekinesis. Dia dianiaya oleh ayahnya sendiri sampai suatu hari dia tanpa sengaja membunuh sang ayah memakai kekuatannya. Atas perbuatan tersebut, Vance dipenjara di The Vault di mana Scott bekerja sebagai penjaga. Vance tergabung juga dalam kelompok hero New Warriors. Suatu hari kawan-kawan Vance menerobos The Vault untuk membebaskannya. Akan tetapi, Vance memilih untuk tetap tinggal di The Vault dan menjalani masa hukumannya. Sikap ini membuat Scott Washington merasa kagum pada Vance. Mereka pun menjadi sahabat. Kini Vance sendiri sudah bebas, jadi Scott berniat nanti mengunjunginya. Selama berada di TSTF-12, Scott memanfaatkan waktu luang dengan mengerjakan sesuatu di komputer. Scott memang sedang membuat rancangan mesin berdasarkan armor guardsman. Sementara itu, 4 simbiot berulang kali menjalani proses eksperimen yang menyakitkan oleh para ilmuwan. 3 minggu sejak 4 simbiot dimasukkan ke TSTF-12, dalam cerita Planet of the Symbiotes, bumi diserang oleh banyak sekali simbiot. Demi mencari solusi untuk masalah ini, di TSTF-12, Dr. Zwerling melakukan eksperimen lagi terhadap para simbiot. Aktivitas tersebut tentu dijaga pula oleh para guardsmen, termasuk Scott Washington. Dalam proses ini, Dr. Zwerling mendapati bahwa para simbiot memperoleh nutrisi dari emosi makhluk hidup lain. Karena cukup lama tidak mendapatkan host, kini mereka tampak kelaparan. Pada saat yang sama, di daratan, beberapa hero seperti Spider-Man Peter Parker dan Scarlet Spider mengerahkan serangan sonik untuk menghentikan serbuan pasukan simbiot. Efek tindakan tersebut terasa pula oleh para simbiot di TSTF-12. Dalam upaya menahan serangan sonik, keempat simbiot memaksa melepaskan diri dan mulai bergabung menjadi satu.
Sebenarnya dalam eksperimen ini Dr. Zwerling menggunakan alat khusus untuk meredam para simbiot. Namun reaksi para simbiot begitu keras sehingga alat Dr. Zwerling menjadi tidak berguna. Peristiwa ini jelas membuat orang-orang di sana menjadi kaget. Para guardsmen berusaha tidak panik. Mereka menyuruh para ilmuwan pergi ke tempat aman, sedangkan mereka akan berjuang menghadang para simbiot itu. Sekarang penyatuan keempat simbiot telah tuntas. Mereka menjadi satu simbiot yang disebut hybrid oleh Dr. Zwerling. Para guardsmen menembaki hybrid dengan senjata sonik sambil berjalan mundur ke ruangan lainnya. Pintu juga mulai bergerak turun supaya hybrid terkurung dan tak bisa menyusul orang-orang. Meskipun begitu, sebelum pintu sepenuhnya tertutup, hybrid mampu menarik Scott Washington dan berusaha menyatu dengannya. Ini membuat para guardsmen lainnya maju kembali ke arah hybrid. Mereka menyuruh Scott menutup segala celah pada armornya, namun Scott tidak sempat melakukannya. Jadi hybrid sukses menembus armor Scott dan memasuki tubuhnya. Para guardsmen lain tentu tidak tinggal diam. Mereka menembakkan serangan sonik berkekuatan maksimum dengan senjata mereka. Berkat tindakan ini, hybrid akhirnya menghentikan penyatuan dengan Scott dan melarikan diri melalui saluran ventilasi. Sedangkan Scott dilepaskan helmnya dan ditanyai keadaannya. Secara mengejutkan, Scott malah sedang menangis. Dia juga mengatakan bahwa para simbiot tidaklah jahat, jadi seharusnya tidak menerima perlakuan menyakitkan. Kata-kata Scott ini jelas sangat membingungkan. Diduga pikiran Scott telah dipengaruhi oleh hybrid. Jadi pemimpin guardsmen memerintahkan Scott pergi ke bagian medis agar bisa diperiksa. Scott berusaha memprotes tapi akhirnya dia bersedia mematuhi perintah tersebut. Sementara itu, pemimpin guardsmen memeriksa denah saluran ventilasi. Dalam perjalanan menuju bagian medis, Scott merenungkan apa yang telah terjadi. Dirinya memang menyatu dengan hybrid hanya beberapa detik saja. Namun selama momen yang singkat tersebut, Scott bisa memahami keadaan hybrid. Ternyata keempat simbiot yang membentuk hybrid tidak punya niat menyakiti makhluk lain. Mereka hanya ingin hidup dengan aman. Selama di STF-12 mereka menjadi korban eksperimen yang kejam. Jadi mereka ingin kabur. Ini membuat Scott mengalami dilema. Dia tak mau terlibat dalam penyiksaan terhadap makhluk hidup. Ketika sedang memikirkan hal ini, Scott terkejut sebab tanpa sengaja melihat hybrid. Sebagai seorang guardsman, Scott tentu seharusnya menembaki hybrid dan memberitahu para guardsmen lainnya. Meskipun begitu, Scott justru memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Dia memilih diam saja sehingga hybrid bisa meneruskan pelarian. Berkat kebaikan Scott, hybrid pun sukses pergi meninggalkan STF-12. Scott berlanjut diperiksa di bagian medis, dan hasilnya adalah dia tidak dikendalikan simbiot. Akan tetapi, pilihannya membiarkan hybrid kabur membawa masalah tersendiri. Di dalam armor guardsman ternyata terdapat kamera, jadi pihak pengelola STF-12 bisa mengetahui apa yang telah terjadi. Dengan demikian, Scott pun diinterogasi. Scott memilih mengungkapkan yang sejujurnya. Dia menjelaskan bahwa dirinya sengaja membiarkan hybrid pergi sebab menurutnya eksperimen terhadap simbiot merupakan perbuatan jahat. Tentu saja sikap Scott ini membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Karena pemecatan ini, Scott memutuskan untuk pulang ke rumahnya di Bedford-Stuyvesant. Dia akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan baru, yaitu sebagai satpam di gedung Metrocorp. Sayang sekali upahnya lebih rendah dibandingkan gaji guardsman. Scott sendiri jelas merasa sedih atas nasibnya. Sebelumnya dia ingin mengumpulkan uang untuk membawa keluarganya ke tempat yang lebih baik. Kini harapan tersebut semakin sulit diraih. Meskipun begitu, Scott tidak mau berputus asa. Selain bekerja sebagai satpam, Scott melanjutkan pengerjaan rancangan mesin berdasarkan armor guardsman. Scott memang tidak lagi bisa mengakses armor tersebut, tapi dia masih ingat sistem dasarnya. Yang harus Scott lakukan adalah menerapkan segala yang dia ketahui menjadi sesuatu yang berguna, menguntungkan dan legal. Sementara itu di kawasan upstate New York ada hybrid yang sedang merasa kelaparan dan kesakitan. Hybrid membutuhkan makhluk lain sebagai host. Hybrid pun teringat tentang Scott dan ingin menyatu lagi dengannya. Hybrid juga merasa Scott membutuhkan dirinya, maka Hybrid pun bergerak mencari Scott. Beberapa bulan kemudian, Scott sedang bermain basket bersama adiknya Derek dan kawan Derek yang bernama Dwight Sims. Aktivitas mereka diganggu oleh Leon alias Scar bersama bawahannya Dredd. Mereka merupakan bagian dari gangster bernama Easy X. Para pengganggu ini menyuruh Scott, Derek, dan Dwight pergi, sebab lapangan tersebut adalah wilayah kekuasaan Easy X. Sebenarnya Scott tidak ingin terjadi pertikaian. Meskipun begitu,
Derek justru tak mau mematuhi perintah tersebut. Bahkan dia nekat mendorong Scar. Tindakan Derek memicu kemarahan Scar yang kemudian mengeluarkan pistolnya. Ini membuat Scott memutuskan terlibat. Dengan sigap, dia menjatuhkan Scar dan membuat pistol itu terlepas. Scott akhirnya melepaskan Scar lagi, tapi situasi tetap tegang sebab Scar masih marah. Scar mengambil pistol tadi dan berniat menembaki Scott. Untungnya pada momen tersebut sebuah mobil polisi lewat di dekat mereka. Easy X pun terpaksa pergi meninggalkan Scott. Seusai peristiwa ini, dalam perjalanan pulang, Scott menegur Derek. Scott meminta Derek untuk jangan coba-coba lagi memicu perkelahian. Scott juga menasehati Derek untuk berfokus pada sekolah dan menjauhi masalah. Di tempat tinggalnya, Scott mengobrol dengan Derek sambil bersiap-siap sebelum berangkat bekerja. Dalam suasana yang santai ini terjadilah tragedi. Tempat tinggal mereka didobrak oleh 3 orang Easy X yang langsung menembaki Scott dan Derek. Ketika menganggap semua sasaran sudah mati, Easy X merampas semua rancangan Scott dan bergegas pergi. 6 minggu kemudian, di suatu dermaga, Scar sedang berdiskusi dengan seseorang yang ternyata merupakan pembuat senjata. Scar memang membayar orang tersebut untuk membuat persenjataan berdasarkan rancangan Scott yang telah dirampas. Kini persenjataan yang dipesan Scar telah selesai dan didatangkan di dermaga untuk nantinya tinggal dirakit dan digunakan. Dengan memanfaatkan persenjataan canggih, Scar memang berniat melenyapkan gangster saingan demi memperluas wilayah kekuasaan Easy X. Dalam pembicaraan ini terungkap pula bahwa Easy X termasuk Scar dibebaskan dari segala tuntutan terkait penembakan terhadap Scott dan Derek. Polisi memang sempat melakukan penyelidikan, tapi tidak mendapatkan cukup bukti sehingga terpaksa menutup kasus tersebut. Sementara itu keluarga Scott mengalami kesedihan yang mendalam. Derek meninggal dunia sedangkan Scott menjadi lumpuh sehingga harus memakai kursi roda. Di rumah sakit Martin Luther King Jr., Scott sedang dikunjungi oleh fans Astrophic alias Justice. Kepada Justice, Scott mengungkapkan amarahnya. Dia mengatakan bahwa para pelaku yang memberi penderitaan bagi keluarganya justru bisa bebas. Justice ingin membantu Scott, maka Justice menawarkan untuk memimpin tim New Warriors mendatangi Easy X. Namun Scott tidak mau Justice melakukan itu sebab menurutnya ini adalah masalahnya. Meskipun begitu, Justice memberikan kartu namanya agar Scott bisa menghubunginya jika butuh pertolongan. Setelah bisa pulang dari rumah sakit, Scott merenung sendirian di kamarnya. Tempat tinggalnya kini memang menjadi sepi. Derek telah tiada, sedangkan ibu Scott harus bekerja lebih lama demi membayar tagihan rumah sakit Scott. Di tengah kesepian ini, Scott memikirkan tragedi yang menimpa keluarganya, sehingga dia bersedih dan marah. Mendadak Scott menjadi terkejut ketika melihat simbiot hybrid muncul mendekatinya. Rupanya hybrid berhasil menemukan Scott dengan cara merasakan emosinya. Setelah mendapatkan orang yang diinginkan, hybrid pun mulai menyatu dengan Scott. Awalnya Scott menolak penyatuan ini karena menganggap hybrid merupakan penyebab kondisi buruk yang dialaminya. Walaupun begitu, hybrid meyakinkan Scott bahwa mereka berdua saling membutuhkan. Ketika semakin menyatu dengan hybrid, Scott menyadari sesuatu. Dia bisa memanfaatkan hybrid untuk membalas perbuatan Easy X. Maka dia pun bersedia menjadi host hybrid. Sebaliknya, simbiot hybrid justru menjadi terkejut. Hybrid bisa merasakan bahwa Scott telah menjadi sosok yang berbeda dibanding dahulu. Kini Scott dikuasai amarah dan dendam. Dengan demikian, giliran hybrid yang memprotes. Namun proses penyatuan telah tuntas. Scott bangkit berdiri dan bersiap melaksanakan niatnya memburu Easy X. Selama seminggu berikutnya, Scott memberikan teror terhadap para anggota Easy X. Aksi ini membuatnya dikabarkan dalam media massa. Tentu saja identitas Scott tidak diketahui. Jadi hanya diberitakan bahwa ada makhluk aneh misterius yang berkeliaran di Bedford-Stuyvesant. Pada suatu malam, Scott sedang mengejar seorang anggota Easy X bernama Dredge yang tentu merasa bingung dan ketakutan. Dalam upaya menghentikan hybrid, Dredge mengeluarkan pistol tapi upayanya tidak berguna. Dengan gampangnya Scott menjatuhkan pistol dan mengangkat Dredge yang merasa panik. Scott masih belum tahu markas rahasia Easy X, jadi dia mencoba menggunakan kekuatan khusus hybrid. Dia memasang satu potongan kecil hybrid ke tubuh Dredge. Lalu Scott akan membiarkan Dredge pergi. Potongan kecil tersebut berfungsi sebagai pelacak yang akan memandu Scott menuju markas Easy X. Setelah memasang potongan hybrid, Scott melihat wajah Dredge dan teringat sesuatu.
Ternyata dulu Dredge muncul bersama Scar dalam insiden di lapangan basket. Scott langsung menduga Dredge ikut terlibat juga dalam penembakan terhadap dirinya dan Derek. Ini membuat Scott menjadi marah dan berubah pikiran. Dia mulai mencekik Dredge agar Dredge mati. Meskipun begitu, pembunuhan tersebut tidak terlaksana sebab simbiot Hybrid menentang dengan keras. Rupanya Hybrid memang tidak mau melakukan pembunuhan. Kepada Scott, Hybrid menegaskan bahwa dirinya bukanlah Carnage yang jahat. Dalam penolakan ini, Hybrid bahkan nekat melepaskan diri dari badan Scott. Akibatnya, Scott langsung terjatuh tak berdaya. Dredge jelas tidak mau membuang peluang ini. Dia mengambil pistolnya dan menembak Scott beberapa kali. Untungnya simbiot Hybrid sigap bertindak. Dia menahan semua peluru tersebut sebelum mengenai badan Scott. Karena tembakannya gagal, Dredge memutuskan untuk melarikan diri. Akibat perbuatan Dredge tadi, sekarang Hybrid setuju dengan Scott, yaitu Dredge merupakan seorang pembunuh jahat. Jadi Dredge harus dibunuh. Maka Hybrid menyatu lagi dengan Scott dan bergerak mengejar Dredge. Dalam pengejaran ini, Scott membentuk bagian lengan Hybrid menjadi senjata yang kemudian menembakkan peluru-peluru yang tadi ditahan Hybrid. Akan tetapi, nyawa Dredge terselamatkan sebab semua peluru itu terhenti oleh suatu energi. Ternyata sosok yang menciptakan energi tersebut adalah Justice. Setelah mencegah terjadinya pembunuhan, Justice meluncur turun dan memberitahu Scott bahwa ibunya sedang merasa cemas. Justice sendiri memang sudah menduga bahwa Hybrid adalah Scott. Dulu Scott pernah menceritakan peristiwa kaburnya Hybrid yang membuat dirinya dipecat. Ketika ada berita tentang makhluk aneh di kawasan Bedford-Stuyvesant, Justice ingin menemui Scott untuk bertanya kepadanya. Justice mendatangi tempat tinggal Scott tapi hanya menemukan kursi rodanya. Maka Justice pun bergegas mencari Scott. Sekarang setelah diberitahu bahwa ibunya mencemaskannya, Scott ikut merasa khawatir. Untungnya Justice mampu menenangkan Scott. Rupanya Justice sudah bilang pada ibu Scott bahwa Scott baik-baik saja. Setelah tenang, Scott mengaku dia sebenarnya tidak berniat membunuh Dredge. Dia lepas kendali ketika melihat wajah Dredge. Scott pun menceritakan tentang rancangannya yang telah dicuri Easy X dalam kejadian penembakan. Scott menegaskan bahwa rancangan itu harus direbut kembali sebelum dimanfaatkan untuk tujuan yang jahat. Scott mengungkapkan pula tentang potongan simbiot yang berfungsi sebagai pelacak pada badan Dredge. Setelah diselamatkan oleh Justice tadi, Dredge memang langsung melarikan diri. Begitu mendengar segala penjelasan Scott ini, Justice memutuskan memberikan bantuan. Karena itu, dengan mengikuti potongan simbiot Hybrid, Scott yang disertai Justice bergerak hingga mereka tiba di suatu bangunan. Mereka berdua menyusup ke dalam bangunan itu dan secara diam-diam melumpuhkan orang-orang Easy X yang mereka temukan. Awalnya aksi ini berjalan sunyi tanpa menarik banyak perhatian. Namun tiba-tiba Scott melihat Dredge. Akibatnya emosi Scott naik lagi dan menjadi tidak terkendali. Tanpa memperdulikan keadaan di sekitarnya, Scott bergerak mendekati Dredge, padahal Justice berusaha melarangnya. Kecerobohan Scott ini membuatnya dipergoki oleh para anggota Easy X yang merasa kaget dan bingung melihatnya. Mereka pun memilih menembakinya. Untungnya segala tembakan tersebut tidak terlalu berpengaruh bagi Scott. Berikutnya Scott hendak balas menyerang para musuh, tetapi dia tidak bisa bergerak. Rupanya badannya ditahan oleh energi Justice, sebab Justice memang tidak mau terjadi pertumpahan darah. Walaupun begitu, Justice menghilangkan energi itu setelah dipaksa oleh Scott yang merasa kesal. Dengan demikian, Scott leluasa menghajar orang-orang Easy X. Justice juga memutuskan melakukan hal serupa. Dalam upaya ini, Justice mengingatkan Scott untuk jangan melakukan pembantaian. Scott membalas dengan mengatakan bahwa orang-orang tersebut memang pantas mati, sebab mereka merupakan orang yang jahat. Scott menegaskan pula bahwa dirinya akan memburu dan menghabisi semua orang yang telah menembaki Derek. Justice lantas bilang itu akan membuat Scott menjadi seperti mereka, yaitu seorang pembunuh. Di tengah segala baku hantam dan perdebatan ini, mendadak lantai berguncang. Dari bawahnya bermunculan beberapa anggota lain Easy X. Berbeda dari orang-orang yang dikalahkan Scott dan Justice, mereka bukan hanya membawa senjata api biasa, melainkan memakai alat tempur canggih yang dibuat berdasarkan rancangan Scott. Berkat alat tersebut, mereka merasa amat percaya diri mampu mengalahkan Scott dan Justice. Sedangkan Scott merasa kaget sekaligus kesal, sebab hal yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Cerita Hybrid mungkin akan kami lanjutkan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.
Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.